لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak nge-share video ya. Kali ini kita punya video khusus karena banyak kemarin yang nanya gimana cara latihan di 70 meter. Sementara jarak 70 meter tidak semua orang mempunyai lokasi yang ada di dekat dari mereka ya. Bisa jadi karena hujan, lapangannya becek, sudah tidak safety. Akhirnya jangan sampai karena lapangan 70 meter tidak memadai, kita tidak latihan 70 meter ya. Artinya apa? Latihan 70 meter itu bisa dikonversi ke 5 meter ya. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan feel menembak di 70 meter, tapi nembaknya di jarak 5 meter. Gimana caranya? Yang pertama, syarat yang pertama adalah kita sudah tahu ukuran nembak kita 70 meter seperti apa, anchor kita seperti apa, bidikan kita di mana, itu sudah harus paham. Setelah tahu semua patokan nembak 70 meter, yang kedua, sebaiknya saya sarankan teman-teman latihan di 5 meter ini menggunakan aero karbon ya. Karena kalau kita pakai natural, teman-teman LBS-nya juga tinggi, aeronya bisa saja patah atau retak di bagian serat yang ada di dalam aero ya. Terus apalagi? Ya safety ya, tetap perhatikan standar safety, bantalannya memadai seperti bantalan yang kita gunakan di jarak 70 meter ya. Kalau ada lebih besar lagi lebih bagus ya. Nah, terus untuk ukuran fast target, kita di jarak 5 meter hanya menggunakan penanda titik saja, karena di jarak 70 meter itu full ya. Bentar. Nah, jadi itu tadi ya, kita nembak di 70 meter tapi nembaknya di 5 meter. Feelnya sudah harus dapat. 70 meter itu seperti apa, sudah pernah cobain 70 meter seperti apa, sudah pernah ya. Nah, kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah, misal nih, bentar, sampel ya, ini fast target. Biasanya fast target itu ukuran dari jarak dasar lantai ke tengah fast target itu 130 cm. Maka kita ngukur, misal fast target sudah terpasang di 130 dari lantai, kita berdiri di dekat fast target, berdiri. Nah, setelah kita berdiri, kita sejajarkan fast target itu, sejajar 130-nya di mana? Apakah di dada, di bahu, bisa juga ngukur tinggi badan saja. Ngukur tinggi badan 130-nya di mana. Nah, kemudian setelah itu, maka cara yang pertama, karena kita ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menembak tetap dalam keadaan posisi berdiri. Fast target kita setel dengan ukuran 130 cm atau sejajar dengan dada atau bahu kita. Sesuaikan. Kalau kita nembaknya di lapangan, jarak fast targetnya sejajar, tengahnya sejajar dada, maka harus sejajar dada juga fast target yang kita gunakan di 5 meter. Apa nak? Mau dibuka? Bentar ya. Oke, sudah. Nah, terus bentar, kita
Siapkan arrow. Busur. Oke, kita pasang dulu. Oke. Misal saya kemarin main di 70 meter patokan saya, karena LBS-nya memang agak rendah. Ini stringnya kebalik lagi. LBS-nya kemarin agak rendah, jadi pakai anchor-nya di bawah. Anchor sekitar arrow-nya sejajar sama ujung bibir ya. Kenapa? Oh, kasih lihat nih anak. Sama ini ya. Ya. Oke. Oke. Nah, cara nembak saya kemarin 70 meter itu anchornya ada di sini. Anchor di sini. Kemudian bagian panas itu nyentuh di ujung bibir. Nah, saat kita praktek di 5 meter, maka posisinya juga harus sama seperti itu. Harus tetap patokannya sama saat kita nembak di 70 sama di 5 meter. Fast target kita sudah setel nih. Misal fast target kita sudah setel, maka supaya arrow tidak lari ke atas, karena ini kita nembaknya di 5 meter dengan bidikan 70, anchor 70 meter, kemungkinan arrow akan lari ke atas. Nggak masalah ya, karena kita tidak ngejar skor. Kita paling fokusnya di teknik untuk ngapal, nge-save cara nembak 70 meter kita agar lebih konsisten nantinya. Kemudian kita lihat perkenan arrow yang grouping ya. Maka bantalan, posisi bantalan posisinya lebih ke atas. Jadi tengah fast target tadi itu pasang di ujung bantalan bawah. Tetapi ingat ya, tetap sejajar, fast target itu tetap sejajar 130 cm. Atau bisa nambah bantalan lagi di atasnya lebih tinggi ya. Itu untuk safety ya. Kalau bantalannya tidak mau dipindahkan, tetap dengan dudukan bantalan yang sama, gampang. Jadi kita tinggal duduk ya, kita duduk ke bawah, fast target kita sejajarkan kembali dengan dada kita, kalau dadanya seukuran 130 cm dari bawah ya. Kemudian kita nembak sambil duduk. Nembak sambil duduk, patokannya tetap sama. Ya, patokan tetap sama. Otomatis fast target ada di bawah bantalan. Artinya di bagian bantalan bawah nih. Bagian bawah bantalan ya. Ujung bantalan bawah, fast targetnya otomatis ada di situ. Jadi kalau perkenan arrow-nya kemungkinan ada di tengah atau atas bantalan nantinya ya. Itu nggak masalah. Yang penting kita kejar grouping arrow, kejar konsisten teknik, bidikan yang sama, teknik yang sama, maka insya Allah feel-nya ketika kita beralih ke 70 meter itu sama ya. Karena jangan sampai karena hujan kita tidak latihan 70 meter. Saya kadang kalau hujan atau lagi tidak bisa keluar, maka ini yang saya lakukan di rumah. Nembak konsisten, cari patokan untuk konsisten teknik ya. Karena kadang kalau kita sudah di lapangan, kita sudah lomba, teknik-teknik yang kita sudah save itu kadang-kadang tiba-tiba loss, ada yang tidak berfungsi. Artinya lossnya itu
kita tidak konsisten. Harusnya nyentuh, tiba-tiba belum nyentuh rilis ya. Itu biasa terjadi lah. Makanya kita perlu latihan. Saya pun masih belajar. Mohon teman-teman semua tetap ngoreksi saya, tetap memberi masukan kepada saya, supaya kita semua insya Allah saling support satu sama lain, sehingga panahan ini, pemanah ini hasilnya bisa jauh lebih bagus semuanya, bisa lebih bersaing ketat lagi ya. Karena prinsip saya untuk di panahan ini, alhamdulillah, kita di kota saya ya, kadang ada atlet pemanah modern datang ke sini untuk coaching, kita ajar mereka, kita perbaiki cara mereka memanah sehingga hasil memanah mereka bagus. Ada yang bertanya, kenapa kita mengajari pesaing kita untuk bisa lebih bagus? Agar ketika saingan kita bagus, maka kita akan tergenjot lagi untuk latihan lebih keras. Begitu pula dengan atlet-atlet saya, orang-orang yang baru di dunia panahan datang coaching, kita ajari mereka, kita perbaiki teknik mereka, sehingga mereka nanti bisa jadi rival yang pas untuk atlet-atlet didik kami juga, sehingga jiwa kompetisinya lebih ada ya. Oke, itu saja dari saya. Kita coba praktek ya. Video prakteknya singkat saja, yang penting penjelasannya sudah teman-teman pahami. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan bisa japri lewat WA ke saya ya. Kita komunikasi, insya Allah apa yang bisa saya bagikan saya akan bagi ke teman-teman semua ya. Oke, kita langsung ke lapangan untuk praktek. Oke, ini kita sudah posisi ada di lapangan ya. Jadi yang tadi kita jelaskan, ini misal kita punya bantalan. Kalau posisi kita tadi berdiri untuk praktek, maka otomatis bantalan harus up, naik ke atas. Kalau bantalan tidak mau digeser, maka kita cukup berdiri, atur jarak 5 meter. Kemudian ini posisinya kita duduk ya. Posisi kita duduk. Ini bantalannya ada di sana. Jadi tetap kita atur. Begitu kita duduk, kita atur bantalan itu. Bantalan posisinya ada di tetap sejajar dengan dada. Kemudian kita nembak tetap sesuai dengan bidikan ya. Misal nih. Oh. Oke. Nah, harusnya begitu kita shoot maka gunakan arrow karbon ya. Ini hasilnya nih, arrow kayu di 5 meter patah. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan. Nanti teman-teman kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung japri via WA ke saya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.